Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN sudah mendapat, saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, dan seperti yang saya sampaikan, perjuangan saya ini 4 As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Saya yakin kita semua sekarang mengusung politik amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang mengenai tadi kerusakan karena konsep politik yang diusung oleh P3, Islam yang rahmatan lil alamin, kita harus membawa berkah bagi semesta alam. Kita melihat agak berbeda di tengah-tengah publik tentang seorang Sandiaga Uno saat ini dibandingkan sebelum-sebelumnya. Sebelumnya, popularitas Sandiaga Uno di tengah-tengah publik kita melihatnya benar-benar begitu cemerlang, begitu terang benderang. Namun semenjak Sandiaga Uno masuk ke Partai P3, kita melihatnya popularitas tokoh muda ini agak meredup. Bahkan terkesan sekarang ini jarang dibicarakan oleh publik. Yang kita tidak habis pikir, tentu kenapa begini? Padahal kita tentu yakin keluarnya Sandiaga Uno dari Partai Gerindra dan masuk ke Partai P3 tentu dengan maksud, dengan tujuan, dan dengan keyakinan dia akan lebih cemerlang, dia akan lebih populer lagi. Bukan untuk lebih meredup. Tetapi kenyataannya sekarang kita melihat popularitasnya agak meredup dan makin hari malah makin meredup. Sahabat BN, kita sebenarnya tidak habis pikir kenapa Sandiaga Uno masuk ke P3. Namun setidaknya berkemungkinan masuknya Sandiaga Uno ke P3 bisa saja dengan deal antara Sandiaga Uno dengan P3 bahwa Sandiaga Uno akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Kenapa kita katakan demikian? Karena sebelum Sandiaga Uno masuk ke P3, P3 telah mendukung dan mengusung Ganjar Pranowo bersama-sama dengan PDIP dan Perindo. Kita melihat dari Perindo tentu sangat kecil kemungkinan ada kadernya yang maju menjadi cawapres Ganjar. Kalau untuk capres dari PDIP sudah jelas Ganjar. Tinggal lagi cawapresnya tentu mau tak mau, kalau tidak dari Perindo adalah dari P3. Dan dengan masuknya Sandiaga Uno ke P3, kita tentu yakin Sandiaga Uno lah yang akan menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Tetapi mungkin entah sial, entah bagaimana, begitu Sandiaga Uno masuk
ke P3, kita melihat Ganjar sepertinya ada persoalan dengan dukungannya. Apa persoalannya? Ganjar saat ini seperti ditinggalkan satu persatu oleh pendukungnya, terutama pendukung Ganjar yang berasal dari Joko Widodo. Kita tahu setelah sebelumnya Ganjar pindah ke Prabowo, sekarang besar kemungkinan Projo juga akan pindah ke Prabowo. Di samping itu, satu persatu tokoh-tokoh PDIP juga tampak seperti telah memberikan sen lampu hijau bahwa besar kemungkinan mereka akan pindah mendukung Prabowo. Contoh, Effendi Simbolon dan juga Budiman Sujatmiko. Effendi Simbolon dan Budiman Sujatmiko bagi publik telah terkesan ada bayang-bayang bahwa dua tokoh ini akan pindah dari mendukung Ganjar sebelumnya kepada mendukung Prabowo Subianto. Dan di akar rumput kita tahu sekarang ini para pendukung militan Ganjar Pranowo dan juga kader-kader militan PDIP berpindah mendukung Anies Baswedan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lampu politik Ganjar Pranowo tampak sekarang ini meredup. Dan ketika lampu politik Ganjar Pranowo meredup, Sandiaga Uno yang bagi kita atau bagi publik mungkin akan menjadi pasangan Ganjar Pranowo juga terkesan lampu politiknya meredup. Inilah mungkin yang bagi publik tentu bisa saja ada yang sangat menyesalkan masuknya Sandiaga Uno ke P3. Tetapi yang namanya politik tentu tidak mungkin tidak punya risiko terhadap langkah apapun yang diambilnya. Kita melihat sekarang ini bahwa Sandiaga Uno tidak lagi banyak dibicarakan di tengah-tengah publik. Tidak lagi seperti dia sebelum masuk ke P3 dulu. Sahabat BN, kita tentu berharap langkah politik seorang Sandiaga Uno akan tetap cemerlang. Namun tentu itu hanya sebuah harapan yang mungkin saja nanti harapan itu tidak sama dengan kenyataan. Namun setidaknya tentu para politisi bisa juga belajar dari langkah yang diambil Sandiaga Uno ini. Belajarnya bagaimana? Untuk pindah dari satu partai ke partai lain, di samping memiliki keberanian menanggung risiko, tentu juga dituntut memiliki hitung-hitungan yang sangat jelimet dan hati-hati. Sehingga kepindahan seseorang dari satu partai ke partai lain tidak sampai nanti menjadi momok di tengah-tengah publik sebagai orang yang suka lompat-lompat dalam politik yang dikenal dengan
ku teloncat. Baik, selamat malam Indra dan juga pemirsa. Memang benar pada hari ini Sandiaga Uno resmi menjadi kader P3, di mana tadi penyerahan secara simbolik KTA ini dilangsungkan sejak pukul 4 hingga pukul 6 sore hari ini. Dan usai diberikan tanda simbolik KTA tersebut dan disematkan juga jaket, tadi Mardiono mengatakan bahwa untuk penugasan yang akan diberikan kepada Sandiaga Uno ini masih akan diputuskan dalam Rapimnas P3 yang rencananya akan dilakukan pada Jumat pekan ini. Namun tadi saat menyampaikan kata sambutannya, Mardiono memberikan penekanan bahwa Sandiaga akan kembali dipelonco untuk mendapat penugasan berat, di mana penugasan berat ini tidak hanya terkait dengan struktur di DPP P3, tetapi juga terkait dengan strategi pemenangan pemilu 2024. Dan kami juga sempat berbincang dengan sejumlah politisi di P3 yang mengatakan bahwa memang nantinya Sandiaga Uno ini akan mengemban tugas penting, tetapi setidaknya tidak di 3 posisi, yaitu tidak sebagai ketua umum, tidak sebagai sekjen, ataupun tidak sebagai bendahara umum. Dan mengenai tanggapan dari Sandiaga Uno sendiri, ia mengatakan bahwa ia siap dan pasrah saja dengan apa yang diputuskan oleh Rapimnas P3 ini, dan termasuk terkait dengan apakah namanya akan diusung sebagai cawapres dari P3, mengingat bahwa saat ini P3 sudah resmi juga berkoalisi dengan PDI Perjuangan, dengan Hanura, dan juga dengan Perindo untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Dan kita tahu juga bahwa terkait dengan bursa cawapres tidak hanya di koalisi Ganjar Pranowo, tetapi juga di koalisi yang lain masih sangat cair, dan nama Sandiaga Uno ini termasuk juga salah satu nama yang memiliki elektabilitas cukup tinggi, sehingga P3 juga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa